Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-454. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-454 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, ada saham Emyor, HDIT, Akra, Medco, Elsa, dan Unilever. Sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, maka seperti biasa kita akan melakukan review atau highlight dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini lagi-lagi mencetak rekor all time high-nya di level 6929. Ini level all time high kesekian kalinya di bulan Februari atau baru 2 bulan di awal tahun ini. Namun setelah kenaikan atau membentuk all time high-nya di 6929, datanglah sebuah informasi, datanglah sebuah berita bahwa Rusia akan siap invasi Ukraina, dan itu membuat market panik dan market berjatuhan, ya, hampir seluruh market berjatuhan, dan IHSG sempat nyungsep di level 6.758, hampir 2% tadi, bahkan mungkin lebih ya di sesi kedua tadi. Namun menjelang closing IHSG ditarik lagi kembali di level 6.817 atau hanya turun minus 1,48%. Transaksi hari ini cukup besar sekali, entah karena banyak yang cut loss atau karena banyak yang copet. Hari ini turnover dari biasanya 12 triliun, 11 triliun, 13 triliun, hari ini melonjak sampai 21 triliun. Mungkin banyak yang memanfaatkan volatilitas market, kemudian mereka melakukan trading yang over trading sehingga membuat nilai turnovernya tinggi. Namun kalau kita perhatikan bahwa hari ini cukup parah ya, dengan 492 saham itu turun, ada 109 saham itu naik, dan ada 82 saham itu yang bergerak stagnan. Namun kalau kita perhatikan dari foreign, net foreign masih mencatatkan buy di seluruh market senilai 894 miliar. Dan ini masih cukup kencang pembeliannya, tidak pernah surut walaupun kondisi sekarang ini atau walaupun IHSG juga lagi dibanting seperti ini, namun tidak pernah surut pembeliannya, di mana kalau kita bisa perhatikan bahwa net foreign buy ini tercatat terbesar ada di BBNI, BBCA, Inco, ITMG, dan Gudang Garam. Ini cukup besar inflow-nya. Dan oleh sebab itu masih memungkinkan apakah IHSG bisa ke 7.000 tahun ini, bahkan 7.200, tidak ada yang tahu. Tapi apakah dengan inflow yang masih sekencang ini masih bisa mengangkat IHSG naik lebih tinggi? Itu bisa menjadi sebuah challenge untuk kita. Apakah kita bisa melihat IHSG kembali berjaya lagi? Oke, kita masuk ke saham pertama, yaitu saham Emyor atau saham Mayora Indah Tbk, ditutup minus 2,81% di harga 17.35. Dimana kalau teman-teman perhatikan bahwa berdasarkan indikator dari The Golden Cross, di sini dia turun dan sekarang mendekati area PBL di 17.20. Ini dekat sekali, kurang lebih beberapa tik lagi dia akan sampai ke 17.20, jadi mungkin kurang lebih 3 tik dia sampai 17.20, dan tentu level ini wajib untuk dipertahankan dengan baik oleh Emyor kalau memang dia benar-benar mau survive ya, dalam artian bahwa tidak jebol lebih dalam lagi. Nah ini kalau jebol dari 17.20, potensi penurunan Emyor pasti akan dalam. Jadi kalau teman-teman yang mau entry, perhatikan betul. Kalau memang dia bisa kuat dan bertahan di 17.20, tentu itu adalah best buy buat kita, dengan target adalah ke 19.20. Kemudian cut loss mungkin di bawah 1.700. Tapi ketika besok opening langsung dibanting di bawah 17.20, lebih baik teman-teman wait and see, jangan dulu masuk sampai nanti ada adjustment PBL baru, itu mungkin bisa kita entry. Tapi kalau memang dia bisa bertahan kuat, tentu itu best buy karena dia dekat dengan support, artinya risk rewardnya menarik. Jadi tergantung dari 17.20 ini apa mampu dipertahankan atau tidak. Dari sisi broker summary, secara volume dan structure untuk Emyor masih belum terlihat menarik. Selanjutnya kita ada saham HDIT atau saham Hensel Darvas Indonesia Tbk, ditutup minus 6,6% di harga 198 ya, dimana ini kalau pindah kanan ya ARB juga ini angka ini penurunannya dari HDIT. Kalau dari The Golden Cross tentu ini jauh sekali. Karena PBL di 230, dia sekarang 198, tentu kita tidak tahu nih penurunan sampai ke berapa lagi. Sehingga saya sudah bantu teman-teman untuk coba menggambar menggunakan Fibonacci retracement agar kita bisa menemukan kemana arah selanjutnya dari HDIT.
Di sini bisa dilihat bahwa ada level di sini yang bisa kita pantau ya, kurang lebih di 194. Ini dekat sekali 194 kalau teman-teman perhatikan. Ada level di 194 dan ada support kuatnya di 160 sampai dengan 162 lah. Ini bisa menjadi titik yang mungkin teman-teman bisa perhatikan betul. Kalau besok dia opening dibanting di bawah 194, lebih baik tunggu di 160 sampai dengan 162. Tapi kalau dia kuat bertahan di 194, 193, 195, teman-teman boleh pertimbangkan entry dengan target ke 218. Dan prepare cut loss mungkin di bawah 190. Jadi kalau teman-teman mau membeli, perhatikan betul ada support terdekat di 194, itu wajib dipertahankan. Kalau memang bisa dipertahankan, maka ada peluang rebound ke 218. Tapi kalau tidak mampu atau gagal bertahan di level tersebut, maka terbuka lebar sekali dia untuk turun ke level 160 sampai dengan 162. Jadi teman-teman bisa atur strateginya yang lebih baik lagi ya. Jadi tinggal tunggu besok dia mau kemana sebenarnya. Kalau dilihat dari broker summary, memang tentu ini volumenya masih kecil, jadi kita skip dulu untuk broker summary dari saham HDIT. Selanjutnya kita ada saham AKR Korporindo atau AKRA, di mana saham ini tutup naik 6,08% di harga 785. Saham AKRA berhasil breakout dari PBH di 765, berhasil breakout resist terkuatnya, dan sekarang PBH ini menjadi support terkuat untuk AKRA. Untuk target kenaikan selanjutnya adalah menuju ke 880 ya untuk AKRA di 40 hari harga tertinggi. Jadi kalau memang dia masih bisa kuat bertahan di atas 765, maka potensi selanjutnya adalah menuju ke 880. Bagi teman-teman yang mau membeli tentu sudah tahu kalau supportnya 765, artinya kalau beli di atas itu masih aman-aman saja, tapi kejebol di bawah 765 ya wajib prepare untuk pasang stop loss-nya. Dari sisi broker summary, secara volume, secara structure, AKRA masih terlihat menarik. Selanjutnya kita ada saham Medco, di mana saham Medco Energi International Tbk ditutup naik 13,39%, naik cukup kencang sekali. Isu perang ini, invasi ini membuat sektor-sektor di bursa kita, khususnya komoditas, ini naik cukup kencang ya. Oil, bara, mungkin sempat tadi pagi di nikel, emas, kemudian juga ada CPO, itu juga semua kompak ya, kompak dia bergerak naik. Tapi memang yang paling signifikan naiknya tadi pagi itu minyak duluan ya. Medco Elsa itu terbangnya cukup kencang, setelah itu mereka turun, rally berikutnya bara, coal. Dan Medco sendiri berhasil breakout dari 615 area resist terkuat PBH-nya. Sempat dia ke 680, namun sayang sekali closingnya di 635, tapi memang ini masih bagus karena closingnya masih berada di atas 615. PBH yang tadi resist sekarang jadi support. Oleh sebab itu, kalau support di 615, artinya selama dia masih bertahan di atas support, selama dia masih bertahan di atas 615, tentu Medco masih aman-aman saja. Batasi SL di bawah 615 bagi yang sudah punya barang, trailing di sana, trailing stop di sana. Bagi yang belum punya barang, tentu teman-teman harus atur strategi. Kalau support di 615, kira-kira belinya di level berapa yang menarik. Kemudian untuk target kenaikan, karena di The Golden Cross tidak ada target jauhnya sampai ke berapa lagi, maka sudah saya bantu di sini, dan ini para saya share di grup juga ya, di Joran Discord. Kalau teman-teman mau gabung ya bisa di Joran Discord ini. Itu pola dari Medco seperti ini, di mana Medco setelah dia naik kencang, kemudian dia turun, namun turunnya itu bagus sekali, bertahan kuat di golden ratio-nya di 560, 550. Kemudian setelah itu dia langsung rally kembali dan berhasil breakout sebenarnya tadi di 650, namun sayang sekali gagal. Ini tidak mampu lewat lagi, sehingga kalau saya pribadi target terdekat bagi yang sudah punya barang adalah kembali ke 650. Dan kalau memang ini kuat, maka next adalah di 700 sampai dengan 720 sebagai target berikutnya. Selanjutnya kita akan bahas Elsa di sini. Ya, setelah Medco naik kencang, Elsa juga tidak ketinggalan. Elnusa naik 12,32% di level 328. Berhasil breakout resist di 308, dan sekarang kita akan lihat kemana Elsa akan pergi atau di mana resist selanjutnya untuk Elsa. Dan di sini juga Elsa selalu saya gambarkan, dan ternyata gambarnya adalah Elsa punya resist di 330 dan 342, dan tadi dia sempat ke 342 namun shadow, ada upper shadow di sana, kemudian dia harus ditutup di 328, artinya di bawah dua support penting ini.
Bagi yang belum punya barang tentu ini cukup lebar sekali kalau teman-teman ambil di sini kemudian dia turun ke 308 atau ke area support. Jadi ada beberapa opsi terbaik, ya tunggu di 308 310 boleh kita ambil, atau ketika dia breakout di 330 boleh kita ambil cut loss di 234 324 326 boleh kita pakai di itu, dengan target berikutnya adalah ke 342. Jadi teman-teman bisa atur strategi mau pakai yang mana, menunggu dia koreksi di 308 310 baru kita ambil, atau ketika dia breakout 330 kita ambil posisi dengan target ke 342. Dari sisi broker summary untuk Elsa ini secara volume ini bagus ya, secara struktur juga masih terlihat menarik ya. Kemudian tadi Medco, sorry kita belum broker summary-nya. Broker summary untuk Medco secara volume jelek ya, secara volume jelek, namun secara structure untuk Medco terlihat menarik. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-354 adalah saham Unilever atau UNVR, di mana UNVR beberapa hari ini ada informasi bahwa mereka akan go private. Ada risetnya dari Nixon kalau tidak salah, itu mengatakan bahwa lebih bagus Unilever go private, dan itu juga diharapkan karena harga Unilever terus turun. Banyak yang juga mulai mengatakan bahwa in fundamental we trust itu apakah benar atau tidak, dan itu kembali lagi kepada masing-masing, karena bagi saya pribadi apapun analisanya semua itu baik adanya, hanya tergantung kita nih ambilnya ketinggian apa kerendahan, dan kita punya time horizon kita mau pendek apa panjang, itu saja sih yang membedakan. Kalau kebetulan dia turun ya semua menyalahkan fundamental, tapi ketika dia naik ya semua akan memuja-muja fundamental. Jadi balik lagi itu sifatnya personal ya subjektif sekali, sehingga kita tidak masuk ke area sana. Tapi kalau kita lihat secara the golden cross, secara teknikal sekilas di sini bahwa dia patah trennya luar biasa sekali. Ketika dia konsolidasi di sekitaran area PBL kurang lebih 3820 itu sudah bagus, kita pikir dia bisa rebound, ternyata dia malah tambah dalam dan harus ditutup minus 3,41% di level 3690. Kira-kira sejauh mana lagi Unilever ini akan turun? Maka saya sudah bantu menggambarkan menarik garis dengan Fibonacci retracement di sini, maka kita bisa temukan dia saat ini sedang tepat berada di area pentingnya di 3690 pas ya. Kemudian juga ada berikutnya di 3580. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, istilahnya yang mau menangkap pisau jatuh ya, mengharapkan rebound, maka tentu pertama harus kuat dan bertahan di 3690, boleh ambil dengan target 3870. Kalau 3690-nya jebol, lebih baik tunggu di 3580. Dan selalu prepare cut loss ketat, ya minus 2% boleh cut loss ketat, atau minus 3 tick dari area support itu boleh cut loss ketat. Ingat sekali lagi bahwa ini sedang downtrend parah, sangat volatile, dalam artian pergerakannya juga pasti akan seperti itu. Bagi teman-teman yang mungkin mau memanfaatkan momentum pisau jatuh atau apapun itu namanya, teman-teman boleh pakai beberapa support ini. Tapi kalau yang tidak mau beli ya boleh di skip ya. Tinggal teman-teman menyesuaikan sendiri apakah ini menarik atau tidak. Di sini saya cuma informasikan bahwa sekarang tepat di support 3690 dan next ada support di 3580. Jebol dari bawah itu tentu itu sangat tidak bagus untuk saham ini. Dari sisi broker summary secara volume ini tidak menarik ya, secara volume tidak menarik, namun secara struktur mulai terlihat menarik untuk Unilever. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-354 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.